Shalom, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Melalui kematiannya, Yesus menebus dosa seluruh umat manusia di dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Dan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah, pagi yang sungguh diberkati oleh Engkau Tuhan, pagi di mana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersukacita Tuhan karena Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena kematian Engkau Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh bangkit, kami boleh punya pengharapan yang baru Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh belajar kepada firman Allah, urapi hamba-Mu yang oleh karena kasih karunia Engkau Tuhan, boleh menyampaikan isi hati Engkau pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat kami semua yang mendengarkan. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit pagi hari ini, jamahlah, jadikan tahir, jadikan sembuh di dalam nama Yesus Bapa. Yang hatinya terluka Tuhan, Engkau boleh balut ya Bapa. Yang hatinya berduka Tuhan, Engkau ganti dengan sukacita ya Bapa. Yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan karena penuh dengan pergumulan dan permasalahan, kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong di hari kebangkitan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar kepada satu tema, yaitu kebangkitannya memberikan kuasa untuk bersaksi. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kebangkitan Yesus harus diikuti dengan tanggapan yang benar. Ya, kabar berita yang hidup dan berkuasa itu harus ditanggapi oleh 3 poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Poin yang pertama, Bapak Ibu, kita harus tekun, yaitu ketekunan yang membuahkan hasil. Kita boleh melihat bagaimana para wanita dengan tekun pada pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus. Firman-Nya yang terambil dalam Injil Markus pasal 16 ayat pertama dan kedua berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Bapak Ibu, pagi-pagi benar wanita-wanita ini sudah pergi ke kubur Yesus. Kita tahu bahwa sebelumnya wanita-wanita ini menyertai Tuhan Yesus pada waktu prosesi Via Dolorosa. Pada waktu Tuhan Yesus mati digantung di atas kayu salib selama dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore kegelapan memenuhi alam semesta ini. Dan wanita-wanita ini sejak jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore mereka menyertai Tuhan Yesus. Bahkan sampai mayat Tuhan Yesus itu diturunkan dan dikuburkan di kubur Yusuf Arimatea. Kita melihat bagaimana kesetiaan wanita-wanita itu, waktunya begitu pendek dan mereka harus beristirahat. Dan pagi-pagi benar mereka harus pergi ke kubur Yesus karena mereka ingin merempah-rempahi, mereka ingin mengunjungi, dan tentu wanita-wanita ini secara fisik adalah capek dan letih. Tapi kita melihat bagaimana wanita ini dengan tekun mereka mencari wajah Yesus, mereka mencari datang ke kuburan Tuhan Yesus. Di sini kita belajar firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus betul-betul seperti wanita-wanita ini hidup tekun di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Tuhan lagi. Ada satu perumpamaan Tuhan yang indah, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Di situ dikatakan ada 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Bukan bodoh secara intelektual, tetapi mereka kurang berpengalaman, ya kurang rohani, kurang mengerti bahwa mereka harus mempersiapkan buli-buli cadangan. 5 orang gadis yang bijaksana itu membawa minyak, pelita, dan ada cadangannya. Sedangkan 5 orang gadis bodoh, mereka hanya membawa pelita tetapi tidak membawa cadangannya. Dikatakan dalam Matius pasal 25, ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat ke-6, waktu tengah malam
terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Nah, Bapak Ibu, gambaran mengenai mempelai Kristus adalah gereja Tuhan pada akhir zaman sekarang. Ya, gambaran mengenai orang-orang percaya, banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan, bahkan banyak di antara kita yang seperti 5 orang gadis yang mungkin bodoh atau 5 orang gadis yang bijaksana. Arti cadangan minyak adalah berarti ada ketekunan. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan berkata, ketika mempelai itu belum datang, mereka mengantuk, dan ketika mempelai itu diberitahukan mau datang, maka 5 orang gadis yang bodoh pelitanya itu sudah hampir padam. Ya, Matius 25 ayat 13 mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa bangsa ini mengalami cobaan, yaitu adanya virus corona di mana-mana. Dan sebab itu kita harus berjaga-jaga senantiasa di rumah. Kita harus menjaga api roh kita, supaya api roh kita tidak padam. Kita harus betul-betul tekun, harus menyediakan minyak setiap saat Bapak Ibu, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Bagaimana caranya kita untuk menjaga api roh itu Bapak Ibu? Di dalam Wahyu 3:3 berkata, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Ya Bapak Ibu, untuk menjaga api roh, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Ya, saya bersyukur walaupun dengan kondisi seperti ini, kami serumah menjadi tekun di dalam membaca firman Tuhan. Ya, berapa pasal Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu baca setiap hari sekarang pada saat kita mengalami lockdown seperti ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu setiap hari membaca firman Tuhan. Ya, supaya kita kuat, roh kita kuat Bapak Ibu. Ya, dan kita tidak hanya baca firman, saya juga bisa bersekutu dengan istri, dengan anak-anak saya. Kita boleh mengadakan mesbah keluarga setiap hari. Kami bersyukur karena hubungan kami semakin intim satu dengan yang lain. Ya, itu Bapak Ibu, dengan lockdown ini, marilah kita menjaga api roh kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita supaya bisa menjaga api roh? Jangan lupa dengan seperti lockdown ini kita bisa menggunakan alat bantu, handphone, dengan Google, dengan Zoom, Bapak Ibu, dengan video call, kita boleh bersekutu dengan teman-teman kita, teman-teman carousel kita, untuk kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Api roh harus dijaga Bapak Ibu, supaya betul-betul kita seperti 5 orang gadis yang bijaksana, yang apinya tidak akan padam karena mereka sudah mempersiapkan cadangan minyaknya. Yang kedua, Bapak Ibu, poin yang kedua ingin saya bagikan, yaitu kita harus memiliki iman. Ya, iman yang bisa memindahkan gunung. Kalau kita lihat tadi di dalam Markus pasal 16, saya akan kembali lagi di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 tadi. Di situ dikatakan di ayat yang ke-11, ya, ketika wanita-wanita itu menceritakan kepada murid-murid Tuhan, mereka tidak percaya. Ya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya, bahkan di ayat 14 dikatakan, akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang murid itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu,
Yang kedua adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Selain ketekunan, kita harus punya iman. Iman adalah percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib selama 3 hari, dikubur, lalu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Bapak Ibu harus percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik sudah bangkit. Ya, jangan seperti Thomas juga yang baru percaya kalau dia sudah bisa mencocokkan telunjuknya kepada telapak tangan Yesus yang berlubang dengan paku. Ya, kita harus belajar seperti wanita-wanita itu, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Ya, kita harus memiliki iman, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 10 ayat 35 mengatakan, Bapak Ibu, iman itu harus dipelihara dan dipertahankan sampai dengan akhir. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, jangan goncang dengan keadaan di luar. Ya, di luar boleh menakutkan, di luar boleh memberikan kabar-kabar buruk. Tetapi percayalah kepada firman Tuhan, jangan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, mari Bapak Ibu, jangan memulai dengan roh yang berkobar-kobar, lalu mengakhiri dengan roh yang padam. Firman Tuhan berkata, adakah iman di muka bumi ini ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Yang Tuhan lihat adalah iman kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Ya, kita harus tetap percaya. Ya, jangan sampai kita mengundurkan diri, apalagi murtad, menyangkal Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Kita harus percaya, kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Ya, iman itu cukup sebesar biji sesawi, tapi iman itu harus bertumbuh. Ya, iman itu harus dipelihara. Bagaimana iman bisa bertumbuh dan dipelihara? Iman itu bisa bertumbuh dan dipelihara kalau kita sering kembali membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita, memberikan kita jaminan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita jawaban-jawaban ketika kita mengalami problem, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit pada siang hari ini. Percayalah kepada firman Tuhan, peganglah janji firman Tuhan, karena itulah yang akan melepaskan kita. Yang poin ketiga atau poin yang terakhir, kita harus memiliki tanggung jawab memenangkan jiwa. Yang pertama, setelah kita tekun, kita menjaga api roh kita ya, dengan roh yang menyala-nyala. Yang kedua, kita harus mempertahankan iman kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Dan yang terakhir, kita akan memiliki tanggung jawab untuk memenangkan jiwa. Ya, Markus pasal 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, mereka akan mengalami hukuman. Bapak Ibu, ada tugas, ada bagian kita. Setelah kita punya ketekunan, punya iman, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kebangkitan Kristus itu bukan untuk disimpan, tapi kita harus ceritakan, kita harus share, kita harus sampaikan kepada orang-orang yang mengalami ketakutan pada saat ini. Kita harus bagikan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita adalah taat, yaitu memberitakan Injil. Ya, bagian Tuhan, Tuhan akan bekerja meneguhkan firman. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan tanda-tanda yang ajaib. Markus pasal 16 ayat 20 mengatakan, mereka pun pergilah, murid-murid Tuhan, memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tandanya seperti apa? Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kedua, mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ketiga, sekalipun mereka memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Ya Bapak Ibu, inilah 3 poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, bahwa kebangkitannya memberikan kuasa untuk kita boleh bersaksi. Sekali lagi, yang pertama kita harus tekun, kedua kita harus memiliki iman, dan yang terakhir kita ada tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Sebelum saya menutup ibadah pada pagi hari ini, adakah di antara Bapak Ibu yang sedang membutuhkan jawaban doa pada pagi hari ini? Percayalah, Tuhan Yesus hadir pada saat sekarang. Ya, angkat tanganmu, peganglah bagian tubuhmu yang sakit. Kalau engkau ada masalah, peganglah hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah belajar kepada firman Allah yang hidup Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan yang mengalami pandemi ini Tuhan, virus COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini tidak takut, karena mereka ada pengharapan di dalam Engkau. Tuhan yang menolong yang sakit, yang tangannya diangkat Tuhan. Tuhan jamah pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jadikan sembuh, jadikan tahir Bapa, jadikan ada kelepasan. Yang terikat Kau bebaskan pagi hari ini Tuhan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan, berikanlah jawaban pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap Bapa, kami akan bertekun Bapa di dalam membaca firman Tuhan Bapa, di dalam mengobarkan roh kami, dan kami akan terus pelihara iman kami supaya terus bertumbuh ya Bapa. Dan tanggung jawab kami adalah bersaksi bagian Engkau Tuhan melakukan mujizat. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Berkati Presiden Jokowi Tuhan dan seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan. Berkati semua yang bertugas Tuhan. Kami berdoa juga buat para dokter, suster Tuhan, rumah sakit Tuhan. Tuhan yang menolong tenaga-tenaga medis Tuhan, beri kesehatan buat mereka. Dan kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami COVID-19 juga Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jadikan sembuh. Berikan mereka semangat hidup Tuhan. Mereka harus percaya Tuhan, bahwa di dalam Yesus selalu ada harapan yang baru. Harapan yang baru tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Pimpinlah kami sepanjang hari ini Tuhan. Mulai pagi hari ini Tuhan sampai dengan malam hari nanti Tuhan. Terima kasih Bapak. Tanamkan firman dalam hati kami dan biarlah itu boleh bertumbuh. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak kita sekalian, ayo sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan saudara. Saya akan berdoa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh Allah yang kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai keluarga saudara. Dimanapun engkau berada saat ini. Sekarang ini. Dan sampai Maranatha, Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.